Mungkin yang membedakan film KKN di Desa Penari sama film-film horor saya lainnya adalah skala produksinya ya. Skala produksinya ini 70-80% eksterior. Jadi secara skala produksi ini sangat ambisius, banyak set piece juga, jadi bukan adegan-adegan yang mudah dibuat, bahkan adegan drama atau dialognya aja juga require emosi yang segitunya dari pemain gitu. Jadi setiap scene challenging banget. Juga pengennya tuh karena kita sudah berkali-kali bikin film horor, tiap horor yang kita bikin bareng tuh maunya skalanya meningkat gitu. Kita selalu jadi bigger scale maunya. Dari segi gambar, dari film Awi sebelumnya jauh-jauh standar yang berbeda. Ini udah international appeal dan salah satu DOP yang terbaik bagi saya itu Ipung. Dan di sini juga art director yang papan atas. Jadi dari segi krunya juga kita nggak nanggung. Akan yang pertama film horror, film Indonesia dengan anamorphic lens dan Anda akan lihat sehebat apa ini. KKN Desa Penari ini udah lumayan cukup viral di thread Twitter dan kebetulan sekitaran aku tuh ngikutin beritanya gitu, mulai dari kakak aku, saudara aku dan keluarga-keluarga aku dan teman-teman aku lainnya. Dan pas ditawarin film ini awalnya sebenarnya takut gak bisa memerankan si karakter Nur ini dengan baik karena pastinya kan penonton udah punya ekspektasi yang tinggi sama pemeran-pemeran yang main film KKN di Desa Penari gitu. Cuman karena aku suka tantangan dan menurut aku kenapa enggak dicoba, jadi ya aku makanya mau ngambil film KKN di Desa Penari. Cerita KKN di Desa Penari sendiri memang sudah cukup viral di Indonesia. Dari jauh-jauh waktu sebelum aku dapat penawaran untuk main film di film KKN aja, aku sudah baca gitu cerita ini. Dan kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh MD, terima kasih sudah percaya untuk Adinda memerankan sebagai Widya. Kita di sini melakukan yang terbaik, bukan hanya karakter Widya, bukan hanya saya, tapi teman-teman yang lain. Kita bergandengan tangan, kita observasi bersama, kita belajar bersama, kita bangkitkan tokoh kita masing-masing bersama sehingga bisa diapresiasi dengan baik dan juga memberikan kesan yang baik. Ada tantangan baru untuk memerankan karakter Bima. Banyaklah hal-hal yang akhirnya bisa gue explore, hal-hal yang bisa gue jabarin, hal-hal yang gue pelajarin lagi. Anak fakultas teknik, anak pencinta alam, terus juga dengan background dia pernah di pesantren. Terus ini adalah salah satu film periodik juga. Eranya ini tahun 2009. Gue penasaran sih, jadi oke, gue harus main film ini. Bukan karena semata-mata karena banyak orang yang tahu ceritanya, tapi pasti ada banyak ekspektasi orang di luar sana nih, wah filmnya bakal seseru apa ya. Tantangan juga karena gue harus memerankan peran yang berbeda. Ini adalah kumis terpanjang seumur hidup gue, dan gue tidak pernah memerankan dalam bahasa Jawa. Kesulitan yang pemain rasa ini justru membangun feel-nya gitu, kayak wah gue makin ngerasa KKN beneran nih gitu, dan makin bisa mendalami setiap ceritanya ya. Suasana syutingnya asik, krunya juga asik, cast-nya juga asik-asik, seru, saling mendukung, terus juga medannya kita membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam buat sampai di set. Ya ini bener-bener kalian bisa lihat deh di belakang ini kayak hutan banget, kita bener-bener pakai set yang asli gitu. Jadi ya emang sedikit kesusahan gitu kalau misalkan ada hujan apalagi eksterior gitu. Cuman semuanya happy dan dengan set kayak gini juga jadi kepacu lagi sih emosinya. Gimana yang harus kita rasain pada saat itu juga. Ini tuh adalah film horor pertama yang pernah aku mainin. Jujur aja sih tingkat kesulitannya melebihi film-film yang sudah aku jalanin, karena film yang sebelumnya ya wes satu frekuensi sama bidang aku, itu stand up comedy, film komedi. Bisa mencoba gimana sih beratnya ngejalanin film horor ini.
Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sangat mendukung, baik kru, baik pemain, semuanya mengerahkan effort dan tenaganya supaya scene ending itu bisa spesial. Karena buat anak kuliah, apalagi yang lagi proker atau yang lagi menyelesaikan tugas akhir, ini bener-bener deket banget sama kalian. Dan mungkin banyak juga dari kalian yang mengalami hal-hal yang mungkin kalau dipikirin ini beneran nggak sih terjadi, tapi sebenarnya tuh ini bener-bener ada gitu. Jadi kalian harus nonton gitu. Menurut aku ada adegan tersulit aku di film Kakak di Desa Penari sesuai dengan judul. Jadi aku dituntut untuk menari, dimana emang gue tuh aslinya basicnya bukan penari, yang emang bener-bener kayak ada workshop dulu sebelum syuting, kira-kira 2 mingguan, dan itu dituntut emang harus bisa banget nari karena ada satu adegan yang memposisikan diri aku tuh sebagai ya udah jadi penari profesional gitu. Terus juga kami workshop, terutama aku workshop, sebenarnya ada beberapa pemain, ada Kak Aulia Sarah, ada Agni sama Megan. Kami workshop sama ular, cuman yang mungkin workshopnya cukup ribet karena dibandingkan semuanya, mungkin ya yang paling penakut dan paling takut sama ular tuh aku gitu, kayak ular. Anak-anak perempuan desa ini dijauhkan dari kemana?